Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, kali ini untuk sesi Vikon keempat ya, kalau nggak salah, kita akan membahas yang pertama adalah materi di sesi 9. Nanti kalau sempat kita bahas materi di sesi 10 ya. Sesi 9 itu terkait anggaran variabel. Kemudian sesi 10 itu adalah anggaran laba rugi ya. Kita mulai ya rekan-rekan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke dalam materi yang pertama adalah anggaran biaya variabel. Nah, ini saya harap rekan-rekan sudah mendownload, kemudian menyimak video pembelajaran dan mempelajari ya untuk materinya. Baik, anggaran variabel di sini adalah merupakan rumus atau petunjuk yang menjadi pedoman bagaimana setiap elemen biaya akan berubah karena dia terkait dengan variabel ya, sehubungan dengan adanya perubahan dalam volume, kemudian output ataupun tingkat kegiatan perusahaan. Nah, tujuan dari anggaran biaya variabel adalah untuk menunjukkan bagaimana dan sampai sejauh mana biaya itu akan dipengaruhi oleh volume output. Nah, anggaran variabelnya di sini dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan pembandingan antara anggaran aktual ya, jadi melihat standarnya dibandingkan dengan aktualnya seperti itu. Dengan terlebih dahulu menyesuaikan anggaran itu dengan tingkat kegiatan yang benar-benar dicapai oleh perusahaan atau pada bagian yang bersangkutan. Nah, dalam anggaran variabel tentunya kita perlu mengklasifikasikan biayanya terlebih dahulu. Jadi, di dalam anggaran variabel kita perlu memisahkan yang mana biaya tetap, mana biaya variabel, dan mana biaya semi variabel. Nah, ini sebetulnya sudah kita bahas pada saat membahas kalau nggak salah perilaku biaya ya, sesi-sesi pertama ya. Jadi, ini nggak akan saya bahas lagi. Nah, kita lanjut ke terkait dengan metode pemisahan biaya semi variabel. Jadi kan ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel atau campuran. Nah, ketika membahas semi variabel artinya kan kita perlu melihat yang mana biaya variabel, mana biaya tetap. Nah, ada metode, jadi ada dua metode yang dapat kita gunakan untuk memisahkan biaya semi variabel menjadi biaya tetap dan biaya variabel gitu ya. Nah, metodenya apa saja? Yang pertama adalah metode tinggi rendah, high and low points. Yang kedua adalah metode kuadrat terkecil atau least square. Nah, mungkin ini kalau nggak salah ya di mata kuliah lainnya juga sudah dapat ya untuk untuk mencari ya biaya tetap dan biaya variabel dalam memisahkannya dari biaya semi variabel atau biaya campuran. Nah, ini kita lihat ada data dari perusahaan Barker terkait data biaya listrik dan biaya bukan biaya tapi jam tenaga kerja langsung yang digunakannya di perusahaan Barker Company ini. Nah, kalau kita menggunakan metode high and low points, artinya kita perlu memisahkan terlebih dahulu di sini mana biaya yang tertinggi dan mana biaya yang terendah. Kemudian di sini penggunaan jam tertinggi dan penggunaan jam terendah ya. Nah, ini sudah ada biaya listrik tertinggi dari bulan Januari sampai pada Desember ini adalah $680. Kemudian terendahnya adalah $500. Sedangkan penggunaan jam tenaga kerja langsungnya yang tertinggi adalah 48.000 dan terendah adalah 26.000. Nah, langkah penyelesaian ketika menggunakan metode tinggi rendah atau high and low point. Jadi kita perlu lihat elemen tetap dan elemen variabel dari suatu biaya. Dihitung menggunakan dua titik. Tinggi dan rendah. Kemudian kita cari selisihnya.
Nah, ini sudah dari data yang kita sudah temukan, kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama adalah mencari biaya variabel. Nah, selisih biayanya kita dapatkan untuk biaya 180 dibagi dengan selisih jamnya 22.000. Maka diketemukan biaya variabel adalah sebesar 0,00818 per jam tenaga kerja langsung. Ini adalah biaya variabel. Nah, bagaimana ketika kita mencari biaya tetap? Maka ketika mencari biaya tetap, kita akan membagi dua antara biaya tetap tinggi dan biaya tetap rendah. Kita lihat untuk penentuan biaya tetap yang tinggi, ya, kita lihat berarti kita gunakan data biaya listrik yang tinggi gitu ya. Kita lihat biaya listrik yang dikurangi dengan tarif variabelnya dikalikan jam tenaga kerja langsung yang tinggi. Kemudian kita masukkan 680 dikurangi dengan 0,00818 adalah biaya tarif variabel yang kita sudah temukan ya. Dikalikan data jam tenaga kerja langsung tertingginya, maka dapat hasil 287,36. Ini adalah biaya tetapnya, biaya tetap dengan klasifikasi bahwa dia tertinggi ya. Kemudian terendah artinya biaya listrik yang paling rendah dikurangi dengan tarif variabel yang sudah kita cari dikalikan jam tenaga kerja langsung terendahnya. Maka diketemukan biaya tetap terendahnya adalah 287,32-nya. Hasilnya hampir sama, hanya beda. Ini 3,36, ini 0,32. Nah, ini adalah cara bagaimana menghitung atau memisahkan antara biaya variabel dengan biaya tetap menggunakan metode high and low points. Paham ya rekan-rekan ya? Ini baru metode yang pertama. Nah, kemudian metode yang kedua adalah menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square. Nah, ini udah sering sekali ya. Mungkin rekan-rekan juga sudah familiar gitu ya. Metode kuadrat terkecil. Jadi kita akan menggunakan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A plus B kali X, di mana nanti kita cari parameter B dan parameter A gitu ya. Nah, ini kan biasanya kita cari dulu parameter B. Jadi kita akan membagi antara sigma XI dikurangi X bar dikali YI dikurangi Y bar dibagi sigma atau jumlah XI dikurangi X bar. Nah kan XI, X bar, YI, Y bar ini kan kita perlu cari dulu ya. Maka di sini kita mulai langkah-langkahnya. Jadi data yang sama kita gunakan, kemudian kita untuk biaya kita lambangkan dengan YI, untuk penggunaan jam tenaga kerja langsung kita lambangkan dengan XI. Maka kalau kita mau mencari Y barnya, kan YI dikurangi Y bar gitu ya. Untuk mencari Y bar ini adalah rata-rata ya. Jadi rata-rata dari YI ini. Nah, berarti jumlah YI atau sigma YI ini totalnya dibagi dengan N, berapa jumlahnya dari Januari sampai Desember. Baru dapat Y bar. Kemudian X bar juga sama. X bar adalah untuk rata-rata XI. Jadi jumlah XI dibagi N. Kemudian lakukan perhitungan untuk kolom 3 sampai dengan kolom 7. Jadi untuk mempermudah ini kita anggap kolom 1, ini kolom 2 gitu ya. Berarti 3 sampai 7-nya perlu kita cari. Nah, ini mudah sekali. Jadi 3 sampai 7. Nah, 3 ini adalah YI dikurangi dengan Y bar, artinya YI, nah ini ya, pada bulan Januari 640 dikurangi Y barnya gitu. Nanti kita kurangi dengan, ini kan sudah ada nih, Y bar kan artinya rata-rata. Jadi dapat hasilnya 70. Kemudian ini juga sama, XI-nya dikurangi dengan X barnya, ini minus ya, 34 dikurangi 35 jadi minus. Kemudian YI dikurangi Y bar pangkatkan 2 gitu ya.
XI dikurangi X bar pangkat 2. Baru nanti di kolom 7, berarti 3 kali 4 artinya hasil ini setiap bulan di bulan Januari dikalikan dengan kolom 4 di bulan Januari. Semuanya dihitung. Nah, kalau kita sudah dapat semuanya, baru kita masukkan ke dalam persamaannya. Nah, sebelum masukkan ke persamaan Y sama dengan A plus B kali X, maka kita cari dulu untuk tarif variabel. Jadi B ini adalah tarif variabel untuk biaya listrik. Nah, B-nya kita cari dengan jumlah XI kurang X bar dikali YI dikurang Y bar dibagi jumlah XI kurang X bar. Nah, ini kan sudah ada datanya. 2.270. Nah, ini ya. Kolom 7 dibagi dengan 512 adalah kolom 6. Dapat hasilnya 0,0044 per jam. Ini adalah tarif variabel untuk biaya listrik ya. Kemudian tarif biaya tetapnya, berarti kita cari, masukkan dulu ke dalam rumus Y sama dengan A plus B kali X. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan. Maka kita tinggal balik kan, Y barnya tadi 570 rata-ratanya sama dengan A ditambah B. X-nya ini kan kita sudah tahu 0,0044, kemudian X barnya 35.000. Kali 570 sama dengan A ditambah 154. Nah, A-nya kita pindah ruas ya. Sebelah kiri, maka 570 pindah ke kanan itu kan jadi minus ya. Dikurang 154, maka A-nya 416. Jadi ini ya. Untuk tarif variabel B, kemudian tarif biaya tetapnya A. Nah, ini menggunakan metode least square. Jadi ada dua cara menggunakan dalam memisahkan biaya semi variabel menggunakan high and low points, metode high and low points, dan metode least square. Oke, untuk sesi 9 ada pertanyaan nggak rekan-rekan sebelum saya lanjut untuk sesi 10 terkait anggaran laba rugi? Ada yang mau bertanya? Baik, tidak ada. Saya lanjutkan ya terkait anggaran laba rugi. Nah, ini kita masuk ke dalam anggaran laba rugi. Tentunya rekan-rekan tahu ya. Sebetulnya ini biasa disebut juga anggaran laba gitu ya. Jadi kalau dia laba ya masukkannya anggaran laba gitu. Ya mungkin mau menulis perusahaan itu anggaran ruginya. Jadi anggaran laba. Laba adalah mungkin rekan-rekan sudah fasih ya, adalah keuntungan, atau misalkan kita masukkan ke dalam definisi suatu perusahaan artinya penghasilan bersih yang didapatkan dari tentunya aktivitas perusahaan. Aktivitasnya apa gitu. Bisa dari proses produksi hingga mungkin aktivitas pemasaran dan penjualan dari produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah, anggaran laba adalah jumlah laba yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasional yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan di dalam suatu periode tertentu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari posisi dan peran pentingnya laba di dalam perusahaan menjadi suatu pemicu di mana perlunya disusun anggaran perusahaan pada suatu periode tertentu. Ya. Nah, di sini ada format penyusunan anggaran laba. Nah, ini contoh dari format anggaran laba rugi perusahaan manufaktur. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini kan dia artinya dia memproduksi. Berbeda dengan anggaran untuk perusahaan dagang. Kalau dia manufaktur artinya dia ada perlu dikurangi dengan biaya-biaya terkait produksi ya.
Ada harga pokok penjualan di sini. Jadi penjualan, harga pokok penjualan, biaya bahan baku. Nah, harga pokok penjualan terdiri dari biaya bahan baku, biaya TKL, dan biaya overhead. Kemudian ada biaya produksi. Kemudian ada persediaan barang jadi. Ini persediaan awal barang jadi. Kemudian persediaan total barang jadi dan persediaan akhir barang jadi. Maka dihitung harga pokok penjualannya berapa. Kemudian laba kotor jika sudah dikurangi dengan biaya-biaya, maka baru ditemukan laba usaha sebelum pajak atau earning before interest and tax ya. Atau earning before tax kalau ini sebelum pajak. Mungkin interestnya bunganya sudah dimasukkan ke dalam biaya-biaya. Nah, kalau sudah dimasukkan pajaknya baru earning after tax atau laba bersih setelah pajak atau disebut dengan net income ya. Nah, anggaran laba perusahaan jasa dan perusahaan dagang tentunya akan berbeda dari anggaran laba manufaktur ya, bentuknya akan berbeda. Nah, dalam menyusun anggaran laba, ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah metode posteriori. Nah, ini metode posteriori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah labanya ditetapkan sesudah proses perencanaan secara keseluruhan, termasuk anggaran operasional. Jadi, anggaran labanya ini ditetapkan sesudah proses perencanaan secara keseluruhan. Kita masuk ke dalam contoh. Di sini ada PT Rakindo adalah sebuah perusahaan produk rak buku yang berlokasi di Malang, Jawa Timur pada akhir tahun 2009. Nah, perusahaan ini menyusun anggaran operasional untuk tahun 2010. Perusahaan merencanakan menjual 5.300 unit rak dengan harga jual sebesar 300.000 per unit, sehingga nilai penjualan dianggarkan sebesar 1,59 M. Nah, biaya bahan baku dianggarkan sebesar 776.500.000, biaya tenaga kerja langsung dianggarkan 152 juta dan biaya overhead dianggarkan 148 juta. Nah, untuk biaya operasional ini dianggarkan 198 juta dan biaya pemasarannya 70 juta. Nah, pada akhir 2010 diperkirakan bahwa nilai persediaan yang ada sebesar 125 juta dan pada awal tahunnya nilai persediaan diperkirakan sebesar 73.500.000. Nah, dari sini kita bisa susun untuk anggaran, kita menyusun anggaran laba ruginya atau disebutlah anggaran laba ya. Karena kita mau lihat labanya berapa. Nah, ini kita masukkan terkait data yang ada, penjualan itu 1,500, jadi 1 M ya, 1.590.000 juta. Nah, harga pokok penjualan terkait biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead kan ada semua, tinggal dijumlahkan. Nah, dari sini ketemu biaya produksi, dikurangi dengan persediaan awal barang jadi, maka hasilnya persediaan total barang jadi. Kemudian ada data persediaan akhir barang jadi masukkan, maka ketemulah harga pokok penjualan. Nah, penjualan ini dikurang dengan HPP, hasilnya adalah laba kotor. Kemudian kita hitung biaya operasional. Biaya operasional artinya biaya pemasaran. Nah, ini kan ada ya. Biaya pemasaran mana? Ini biaya pemasaran dengan biaya administrasi ya. Ini biaya pemasaran 198 dengan biaya ini operasional ya. Ya, 198 untuk biaya pemasaran dan 70 untuk biaya administrasi. Ya, biaya operasional kan ya. Maka 268,5, maka laba usaha yang dianggarkan adalah 296.500.000. Nah, ini untuk posteriori bahwa labanya yang dianggarkan itu sesudah ya. Jadi kita susun dulu semua biaya-biaya sudah ditentukan, nanti labanya baru kita tetapkan di akhir gitu ya, baru kita kelihatan nih laba usaha yang dianggarkannya berapa.
Nah, kemudian kalau metode a priori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah labanya ditentukan pada tahap awal. Kalau posteriori itu di akhir, nah a priori ini labanya ditentukan di tahap awal proses perencanaan secara keseluruhan. Ini adalah bentuk skema dari metode a priori, jadi labanya duluan ya. Nah, ini contoh. Jadi kita masih pakai contoh yang sama, hanya berbeda dia kasusnya ya. Laba duluan. Jadi di sini pada akhir tahun 2009 perusahaan ini menyusun anggaran operasional untuk tahun 2010. Nah, dari anggaran operasional yang telah disusun dapat diringkas beberapa hal. Jadi di sini perusahaan merencanakan menjual 5.300 unit rak dengan harga jualnya 300.000 per unit, sehingga nilai penjualan dianggarkan ini kan sama ya seperti tadi 1,590 M. Kemudian biaya bahan bakunya masih sama, biaya tenaga kerja langsung juga sama, biaya overheadnya 140%, sedangkan untuk ini juga sama ya biaya operasionalnya. Nah, pada akhir 2010 diperkirakan nilai persediaan yang ada sebesar 125 juta dan pada awal tahun 2010 nilai persediaan diperkirakan sebesar 73,5 ya. Maka di sini penjualan maka kita lihat bentuknya tidak jauh beda ya. Hanya dia nanti kalau kita lihat ini kan nah seperti ini ya. Ini anggapannya labanya ini sudah ditentukan terlebih dahulu dari kita lihat berapa dia mau jual dengan apa namanya unit yang dia menjual sebanyak 5.300 dengan harga jualnya per unitnya sudah ada. Maka dia anggapannya sudah akan mendapatkan laba usaha yang dianggarkan itu 296.500.000. Jadi di sini penjualannya sama, kemudian harga pokok penjualan di sini ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead, maka biaya produksinya sudah diketahui tinggal dijumlahkan. Nah, ini dikurangi dengan persediaan awal barang jadi. Maka persediaan total barang jadinya sebesar 1,150. Jadi 1.150.000.000. Kemudian persediaan akhir barang jadi ini akan mengurangi ya dari sini. Penjualan dikurangi dengan persediaan total barang jadi hingga ketemu nanti persediaan akhir barang jadi. Harga pokok penjualannya di tiga ini dapat 1,25 juta ya. Maka laba kotor dikurangi dengan biaya operasional, maka laba usaha yang dianggarkan adalah 296.500.000. Jadi perbedaannya hanya di bagian HPP ya, perhitungan HPP gitu ya. Kalau di posteriori kita balik lagi sedikit. Nah, ini persediaan akhir barang jadi kan langsung mengurangi ya. Kalau ini dipindah ke untuk mengurangi HPP. Kemudian, jika perusahaan menganggarkan laba sebesar 400 juta. Nah, ini kemudian dia menetapkan pada tahun 2010 dia ingin mendapatkan 400 juta. Ini laba yang dianggarkan kira-kira 296.500.000. Kemudian dia tetapkan lagi kalau di periode karena dia ingin menganggarkan labanya lebih tinggi daripada perkiraan yang awal, yaitu sebesar 400 juta untuk tahun 2010. Maka anggaran yang telah disusun dengan menggunakan metode posteriori tidak dapat mencapai laba yang telah ditargetkan. Nah, di sini kita bisa lihat skemanya. Jadi anggaran lama ini kan laba usahanya 296.500.000. Nah, anggaran baru kan laba usahanya 400.000.
Maka berapa kira-kira yang harus pendapatan penjualan dari hasil produk yang akan dijual gitu ya. Jadi kita harus mengestimasi berapa penjualannya untuk mendapatkan laba usaha sebesar 400 juta. Nah, untuk memperoleh nilai penjualan baru dengan target laba 400 juta, maka nilai penjualan tersebut adalah sebesar penjumlahan dari harga pokok penjualan, kemudian biaya operasional dan laba usaha. Nah, itu berarti nilai penjualan yang dianggarkan adalah sebesar, maka kita cari nilai penjualan yang perlu kita masukkan di sini berapa. Jadi dari harga pokok penjualan, kemudian biaya operasional ditambah dengan 400 juta, totalnya 1.693.500.000. Nah, dengan penjualan sebesar ini barulah dapat laba usaha sebesar 400 juta. Nah, karena itu nanti kita perlu merubah lagi kan anggaran labanya. Nah, dengan nilai penjualan yang dianggarkan sebesar 1,6935 ini dan jumlah produk yang dijual sebesar 5.300, maka kita perlu menaikkan harga jual produknya sebesar 319.528. Ini tinggal dibagi ya rekan-rekan ya. Ini dibagi 5.300. Maka kalau kita bulatkan harga jualnya adalah 320.000 per unit. Dan perusahaan menganggap kenaikan harga jual sebesar 20.000, kan tadinya 300 ya per unit, jadi 20.000 per unit dari harga jual sebelumnya. Ini tidak akan berpengaruh negatif terhadap permintaan konsumen akan produk tersebut. Jadi anggapannya adalah atau asumsinya konsumen tetap akan membeli produk tersebut walaupun ada kenaikan ya sebesar 20.000 untuk harga jualnya. Nah, berdasarkan pertimbangan tersebut maka nilai penjualan yang baru adalah kita kali 320 kali 5.300, dapatlah 1,696. Maka kita perlu menyusun anggaran laba rugi yang baru di tahun 2010 untuk mendapatkan laba usaha atau laba yang dianggarkan itu sebesar 400 juta. Nah, ini kalau kita susun semua yang berubah kan penjualannya ya. Biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead ini sama semua. Kemudian nanti kelihatan bahwa laba usaha yang dianggarkan akan sebesar 400 nih, karena dia sudah menghitung kira-kira 402.500.000. Jadi dengan harga jual yang telah dinaikkan dari harga semula sebesar 300.000 per unit menjadi 320.000 per unit, dengan volume penjualan yang sama yaitu 5.300 akan menghasilkan nilai penjualan sebesar 1,696 miliar. Dengan harga pokok penjualannya ini berubah ya. 1,25 juta akan menghasilkan laba kotor yang dianggarkan sebesar 671.000 karena biaya operasional dianggarkan sebesar 268.500. Maka akan menghasilkan laba usaha sekitar atau sebesar 402.500. Nah, ini berarti target labanya yang tadi 400.000 akan tercapai. Malah lebih ya, dia 402.500. Nah, ini untuk metode a priori. Nah, kemudian kita bahas satu lagi nih, metode pragmatis ya. Nah, metode pragmatis adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan suatu standar yang telah teruji secara empiris dan didukung oleh pengalaman. Kalau kita lihat di sini,
PT Mejaku memiliki kapasitas produksi dalam 1 tahun 1.200 unit meja. Nah, untuk menghasilkan produk dengan volume tersebut, maka ada beberapa biaya terkait biaya tetap ya, ada biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, dan biaya administrasi dan umum. Sedangkan biaya variabel yang dibutuhkan ada biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead, dan biaya pemasaran variabel. Tahun 2009, perusahaan menjual produknya dengan harga 2.500.000 per unit. Dan 2010 perusahaan tidak merencanakan kenaikan harga jual produknya. Nah, ini data volume penjualan dan perolehan laba usaha perusahaan pada tahun sebelumnya. Nah, jadi kalau yang kita mau lihat kan ini 2010 ya. Jadi ada 2005 sampai 2009, ini merupakan data historis dengan volume penjualan yang berbeda-beda dan hasil laba usaha juga yang berbeda-beda ya. Dia fluktuatif tapi cenderung naik. Seandainya perusahaan ingin menggunakan volume penjualan sebagai titik awal penyusunan anggaran dan menggunakan metode least square dalam menetapkan volume penjualan 2010, maka akan menghasilkan volume penjualan sebagai berikut. Nah, ini lagi-lagi menggunakan least square, kuadrat terkecil, untuk melihat menentukan volume penjualan pada tahun 2010. Jadi kita masukkan dulu data yang sudah ada, nih volume penjualan dari 2005 sampai 2009, sehingga nanti kita bisa mencari di tahun 2010 berapa peningkatannya gitu ya. Volume penjualannya yang perlu atau yang perlu dijual oleh perusahaan gitu. Nah, ini Y sama dengan A plus B kali X. Jadi saya nggak usah jelaskan lagi, cari XI kali YI, XI kuadrat. Ini untuk least square kan kalau dia menghitung seperti ini dalam penetapan volume ya, artinya kita perlu mencari X-nya. Nah, X-nya ini kan ada dua asumsi, tergantung dia termasuk data apa, genap atau ganjil gitu ya. Nah, ini dia bisa lihat ini ganjil. Jadi tetapkan dulu basicnya di mana 2007, nanti ke atas satu langkah ke atas itu negatif, ke bawah itu positif. Jadi A ini sudah dapat 3.235, ini dibagi dengan 5 hasilnya 647. B-nya XIYI 665 dibagi dengan 10 hasilnya 66,5. Nah, X-nya artinya kalau di sini 2010, maka 1, 2, X yang tahun 2010 adalah 3 ya. Jadi Y sama dengan A plus B kali X, masukkan semua nilai yang kita dapat, parameter A, B dikalikan X. Maka dapat hasilnya untuk volume penjualan tahun 2010 adalah 800, ini kan 46,5 dibulatin saja jadi 847 unit. Nah, artinya kalau kita masukkan datanya, nih anggaran labanya ya, dari data-data yang sudah ada, maka laba usaha yang dianggarkan adalah 995.200.000 ya. Ini untuk anggaran laba tahun 2010. Jadi kalau misalkan memang tidak ada datanya, ya tidak usah dimasukkan. Nah, dari anggaran terlihat bahwa dengan bertitik tolak dari volume penjualan yang ditetapkan perusahaan sebesar 847 unit meja pada tahun 2010, maka perusahaan akan memperoleh laba usaha sebesar 995 juta. Nah, anggaran laba tersebut terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait, mulai dari anggaran penjualan sampai dengan biaya produksi dan biaya operasional. Nah, seandainya perusahaan ingin menggunakan jumlah perolehan laba sebagai titik awal penyusunan anggaran dan menggunakan metode least square untuk menetapkan jumlah laba yang ingin dicapai, maka akan menghasilkan jumlah laba sebagai berikut.
Jadi ini yang kita gunakan di sini bukan lagi volume penjualan, jadi dirubah ya. Kalau ini kan masih menggunakan volume penjualan. Nah, ini kita pakai laba usahanya gitu ya. Maka dicari XI, kemudian XI dikalikan YI dapat X, kemudian XI kuadrat. Nah, dicari yang ini saja yang dirubah laba usahanya. Parameter A sudah dapat, B sudah dapat, maka ini kan sama X-nya 3 ya di tahun 2010. Maka target laba pada tahun 2010 adalah sebesar 1.053 juta. Jadi kalau kita perusahaan ini menggunakan metode least square sebagai penentuan laba usaha, maka labanya ternyata meningkat ya dibandingkan dia menggunakan volume penjualan sebagai penentuan anggaran labanya. Nah, dengan demikian jumlah laba yang akan dijadikan target untuk dicapai perusahaan pada tahun 2010 adalah 1.053.100.000. Dan jumlah laba yang ditargetkan tersebut dijadikan titik tolak dalam menyusun anggaran laba dan anggaran operasional tahun 2010. Maka kita cari nilai penjualannya berapa untuk mencapai laba yang diharapkan. Kan nilai penjualannya kita cari 360 juta, itu kan dari 160 juta ditambah biaya tetap ya yang dikeluarkan. Kemudian ditambah dengan labanya, baru dibagi 1 dikurang 900.000. Ini biaya variabel dibagi 2.500.000 untuk harga jualnya ya, dapat nilai penjualannya. Jadi dia harus mempunyai nilai penjualan 2 miliar untuk mendapatkan laba usaha 1 miliar gitu ya. Maka volume penjualannya berapa, tinggal dibagi nilai penjualannya dibagi dengan harga jual, maka dia perlu menjual 884. Ini meningkat ya. Kalau tadi dia hanya kalau menjual dengan 847 unit mendapatkan 995 juta labanya. Nah, kalau dia mau menetapkan laba 1 miliar, maka dia perlu menjual 884 unit. Tuh. Nah, disusun lagi. Nah, kalau disusun di sini laba usaha yang dianggarkan kita bisa lihat ini 153 ya. Namun kalau dia terapkan mungkin ada kemungkinan laba yang dianggarkan akan lebih, yaitu 1.054.400.000. Ini bagaimana cara mencari nilai-nilai ini, sebetulnya gampang, nanti rekan-rekan bisa coba ya masing-masing. Yang penting datanya sudah ada, tinggal dicari. Oke, selesai berarti materi 9 dan 10 ya. Ada pertanyaan nggak rekan-rekan sebelum saya tutup? Jika tidak ada, berarti semoga rekan-rekan paham dengan penjelasannya. Nah, ini mungkin jam kerja ya, rekan-rekan lagi kerja, bisa disimak lagi nanti rekamannya saya share ya jika sudah saya masukkan ke dalam YouTube. Nah, terkait UTS saya belum semuanya ya saya koreksi, mohon bersabar ya rekan-rekan karena ada banyak kelas yang perlu saya koreksi gitu ya satu-satu. Nanti insya Allah hari Minggu itu kan terakhir posting nilai, terakhir input nilai, insya Allah nanti rekan-rekan sudah bisa lihat di hari Minggu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan maka sesi Vicon hari ini cukup ya rekan-rekan. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di sesi Vicon berikutnya. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.